Halo guys, kita ketemu lagi guys untuk pembahasan laptop. Jangan lupa subscribe ya guys channelnya biar selalu ada pemberitahuan untuk mengetahui tentang laptop ya guys. Kita akan fokus ke cara kerja IC, PCH, IC CPU ya guys. Kemarin kita bahas untuk IC ITE, IC charger ya guys, IC charger dari laptop. Semua laptop sama ya guys, dia cuman beda untuk kode programnya ya guys. Jadi setiap pengeluaran IC ini itu dia ada kode program, kode ACSC 11 ya guys. Dia kode program dari setiap chipnya dia. Jadi kita akan bahas untuk CPU, PCH dan CPU ya guys. Inti core ini. Gimana sih dia bisa bekerja? Tegangan apa aja ya guys? Tapi sebelum untuk mengenal cara kerjanya itu kita harus mengenal isi dari CPU ya guys. CPU itu banyak untuk blok-bloknya. Ada layarnya dia guys, kayak mirip program dia, kayak mirip memori itu dia ada tumpukan-tumpukan kertas. Nah, ini tumpukan-tumpukan byte ya guys. Byte alamat. Jadi di setiap CPU ini ada setiap tumpukan alamat-alamat untuk IP address-nya. Mirip handphone, setiap handphone itu dia punya alamat ya guys, alamat untuk tertuju handphone ya. Jadi setiap CPU dia ada blok-blok alamat guys. Setiap blok-blok alamat ini dia akan transfer data guys. Siapa yang ngirim transfer data ke sini nih guys, setiap IC-nya guys. Nah, di sini dia ada sistem slave ya guys. Ini sistem slave. Slave ini itu dia sistem buat kontrol untuk slave. Tukang posnya di sini nih guys. Pos data ini. Ini IC slave ya guys. Penunjang slave. Pos data. Dia dari KBC, dari firmware spy flash, dan dari masuk CPU ya guys. Dia ada tukang posnya guys. Jadi ngirim barang, serahkan ke penerima. Nah, gitu cara kerjanya guys. Di komputer pun sama ya guys. Dia ada tukang kirimnya. Namanya untuk sistem untuk IC itu slave ya guys. Yang transfer data slave, dia harus ada pendukungnya guys. Pendukung buat sistem transfer ke sini. Dia nggak bisa langsung ke sini ya guys. Dia harus sistem clocknya dari sini ya guys. Jamnya. Nah, di sini juga ada program jamnya guys. Jadi kayak kita nulis kertas nih, kita nulis kertas. Nah, di sini ada ujungnya guys. Ada ujungnya. Jadi nggak langsung terus. Dia ada ujung tulisannya sampai kertas tepi-tepi kertas ya guys. Itu namanya clock membaca, habis itu turun ke bawah lagi, baca lagi guys. Nah, itu sistem clock begitu ya guys. Waktu pembacaan program, waktu pembacaan firmware gitu ya guys. Dan di sini juga ada programnya guys. Program untuk CPU membaca. Programnya apa nih? Nah, dari pabrikan itu dia udah masukin programnya guys. Jadi kalau di monitor itu bakalan tertera nomor ya guys, kode nomor ya guys. ASC, dia pokoknya tahu guys untuk program ASC11 itu untuk kode setiap IC ya guys. Dan dari pabrikan itu dia udah ada kodenya. Jadi tinggal untuk programnya ngikutin kode itu aja ya guys, kode setiap IC ini guys. Cara kerjanya gimana sih? Apa sih yang dibutuhin ini nih guys? Apa? Sebelum itu kita mengenal isinya dulu guys. Di CPU ini itu dia ada power management ya guys. Di sini ada power management, ID power management, ID GTEC, ID thermal, ID MMSIC, ID clock, ID EDP, terus Intelnya ya guys. Dia tipe Intelnya deh guys. FDI namanya tuh. Dia dari produk Intel guys. Terus DMI, terus PCI Express untuk grafiknya guys. Jadi dari SSD atau dari
harddisk ini itu setiap CPU dia bakalan manggil ini ya guys. Nah, dia diolah di sini nih guys. Sebelum diolah di sini tuh dari sini langsung transfer ke VRAM ya guys. Oh ini guys, ini namanya VRAM. Ini namanya VRAM ya guys. VRAM dari laptop ya guys. VRAM-nya kita kletek aja nih guys. Nah, nggak usah lah ya guys. Pokoknya setiap komponen komputer dari handphone atau ponsel-ponsel cerdas itu dia ada VRAM ya guys. Dan VRAM ini itu untuk kode alamat guys. Alamatnya beda-beda juga, dia ada tipe-tipe alamatnya guys. Jadi dari harddisk atau SSD itu dia langsung diputar di sini ya guys untuk sementara. Habis dari sini dia masuknya ke sini ya guys. Jadi setiap CPU itu ada VRAM sendiri-sendiri ya guys. Dia buat penyimpanan sementara guys. Jadi saat aplikasi ditekan, aplikasi program apapun aplikasinya, saat ditekan dari mouse, dari sini itu dia akan dipanggil guys buat masuk ke VRAM ya guys. Buat masuk ke VRAM. VRAM olah sementara guys. Nah, nanti dia bakalan feedbacknya buat ngeluarin masuk ke layar ya guys. Namanya GPU. Dia grafik ya guys, buat grafik-grafik ya. Jadi kalau masalah di grafiknya kurang itu biasanya dari VRAM-nya ya guys. Jadi VRAM-nya itu bermasalah. Setiap CPU punya VRAM samping, dia biasanya berdekatan dengan CPU ini ya guys. Tapi dia VRAM-nya posisinya di bawah guys. Jadi kalau kerusakan VRAM itu biasanya saat membuka layar itu dia freezer ya guys, berhenti, freeze namanya. Karena dia pemanggilan data dari SSD atau harddisk ini itu melalui VRAM dulu guys, langsung transfer VRAM, habis itu diolah di sini ya guys. Nanti bakalan dikeluarin grafiknya langsung ke LCD ya guys. Jadi kalau VRAM bermasalah itu dia bakalan freeze. Handphone pun sama, bakalan freezer. Freezer itu dia berhenti ya guys, beku, gambarnya beku dia. Nah terus gimana sih fungsinya ini? Apa perlu yang tegangan perlu di ini ya guys, perlu dibutuhin ya guys, agar saat tekan laptop dia bisa nyala guys. Ada tulisan. Nah dia prosesnya begini ya guys. Untuk PCH ini itu dia harus ada tegangan pas button out ya guys dari IC KBC ini ya guys. Saat power ditekan dia bakalan ngeluarin pas button out di sini guys, dia bakalan terima guys sama resume reset yang guys. Nanti dia bakalan ngeluarin SLP 5 SLP 4 ya guys sama SLP 3. Nanti dia bakalan ngeluarin juga nih PLT reset masuk ke sini ya guys. PLT reset guys, platform reset masuk ke KBC lagi guys. Jadi kalau nggak ada tegangan platform resetnya dia nyala guys, tapi untuk LCD nya dia ngeblank. Jadi gitu ya guys, kalau nggak ada tegangan dari feedback balik dari PCH CPU ini itu PLT reset ya guys, masuk ke KBC. Dia nggak ada tegangan PLT nih guys. Terus nggak ada tegangan dari CPU guys, VGate. Nah dia bakal masuk ke sini nih guys, VGate namanya guys, pin VGate. Di sini ada pin VGate guys, in. Nah pin VGate sama PLT reset itu dia harus ada ya guys. Jadi kalau nggak ada itu mainboard udah oke lah, tapi layar nggak nyala ya guys, gelap. Walaupun ganti LCD pun dia akan tetap gelap ya guys, karena grafiknya dia nggak keluar guys, karena dia dari CPU ini tuh dia nggak ada tegangan PLT reset ya guys. PLT reset sama volt gate dari CPU masuk ke KBC itu dia nggak ada guys. Dan dia bakalan keluarin sistem PWM ya guys, sama DRAM guys. Dari PCH masuk ke PWM nih guys, dia bakalan ngeluarin sistem PWM sama power DRAM. Oke ya guys, masuk ke CPU guys. Nanti CPU yang bakalan eksekusi guys. Jadi itu dia perlunya untuk CPU itu
dia masuk VR on, voltage gate, sama power power good, pokoknya banyak dia guys. Dia butuh tegangannya banyak ya guys, karena dia kan yang kontrol grafiknya guys, grafik manajemen dari semua mainboard ini ya guys. Hampir semua mainboard itu sama guys, tapi di sini itu PCH sama CPU itu dia gabung ya guys, jadi satu chip dia. Biasanya kan ada yang PCH aja nih di sini, terus CPU aja dia, tapi di sini PCH sama CPU nya gabung guys, satu chip dia. Jadi kalau ada kerusakan itu dia langsung cabut ini aja guys, ganti satu prosesor ini guys, CPU namanya prosesor aja guys. Jadi dia butuh tegangan itu aja ya guys, V-gate, VR on, sama clock dari PCI ini ya guys, sistem power on sama tegangan di RAM on ya guys. Jadi saat penekanan itu KBC ini bakalan ngeluarin resume reset pas button ya guys. Saat ditekan resume reset button masuk ke sini guys, dia bakalan ngeluarin SLP 3 SLP 4. Nah dia bakalan reset guys, dia bakalan reset nih, dia bakalan ngeluarin sistem on. Dari sini bakal ngeluarin juga sistem 3 volt ya guys, DC LDO 3 volt, 5 volt sama 1,5 ya guys. Sama PCH oke, sistem oke, langsung masuk ke sini guys. Gitu ya guys. Pokoknya dia harus ada tegangan power good semua, power good dari PCH masuk ke CPU power good gitu ya. Nanti dari CPU ini dia akan bakalan masuk ke gerbang gate guys, gerbang gate-nya short, gerbang gate short, sistem power on sama power di RAM oke ya guys. Nah nanti dia bakalan akan reset guys, V-gate masuk ke sini ya guys, IC KBC ini guys, CU super input output gitu ya guys. Tegangannya banyak guys, makanya dia cepet panas. Itu dia kadang kan panas nih untuk game-game itu, dia panas kan karena dia bermain grafik guys, gambarnya dia. Jadi gambarnya itu ngelukisnya cepet dia, clocknya jadi lebih cepet lah cara bacanya. Makanya dia transfer dari sini ke masuk ke VRAM, langsung diolah sini, dia bakal ngeluarin grafiknya ya guys, bakalan keluar grafik gambar. Grafik itu gambar ya guys, gambar pixel per pixel. Per pixel ini tuh dia ngeluarin pixelnya itu RGB ya guys, sama lah berapa pixel berapa RGB itu ya guys. Untuk penanganan untuk CPU ya guys, biasanya untuk CPU itu dia tegangan itu nggak boleh 0,0, nggak boleh tegangan 0,0, pokoknya tegangannya itu 0,9 sekian ya guys. Nah kalau 1,0 itu masih bagus ya guys, tapi 0,0 dia short. Kalau masih ada tegangan 0,2 sekian, 0,9 apa 0,1 sekian, dia masih oke ya guys. Nggak boleh 0,0. Kalau 0,9 itu dia tegangan untuk GFX ya guys, GFX untuk dari PCH masuk ke CPU, grafik efek ya guys, masuk ke LCD guys. Terus gimana sih kalau kita ngecek untuk program membacanya gimana sih? Cara ceknya gimana? Cara melihatnya dia nggak bisa pakai cek multitester ya guys. Kita mau ngecek ini, dia ngambil datanya apa aja sih, kita ngecek pakai multitester, dia nggak bisa ya guys. Kalau untuk sistem transfer data itu dia dimulai dari angka 1 sama 0, 01. 1 itu aktif, 0 itu on ke ground ya guys. 0 itu langsung ke ground, 1 itu dia aktif ya guys, ada tegangan dia. Jadi kalau LCD mati dia berarti 0, kalau LCD nyala berarti 1 ya guys. Dan di sini ada kode-kode dari setiap IC-nya guys, ada programnya dia. Di program dia tipe FFF02 tipe program IC-nya. Nah nanti dia bakalan ngeluarin
kompelnya itu 01 atau 001 gitu ya guys, nyala mati gitu. Dia pengecekannya itu dia harus pakai osiloskop ya guys. Jadi dia ada frekuensi clocknya, data bacanya data sampai berapa clocknya gitu, 01 1001 gitu ya guys. Dia sistemnya sama kayak website ya guys. Sebelum kita pemakaian website itu kita harus punya IP guys, alamat. Nah nanti sebelum masuk ke servernya itu dia nggak langsung lewat server guys, dia langsung ke switchnya dulu nih. Switch sama kayak ini, adapter masuk ke switch dulu nih guys. Dia harus ada sistem switchnya dia. Nah terus gimana sih dia nggak kebaca guys harddisk. Terus ini nggak bakal nyimpen ya guys, aplikasi itu nggak nyimpen nih memori kepenuhan gitu. Gimana sih, karena dari sini tuh dia layarnya itu kepenuhan ya guys. Jadi file-file masuk semua ke harddisk atau ke ini ya guys, SSD. Makanya dia ada tipe tampilan itu mirip handphone atau laptop sama ya guys. Ada notifikasi penyimpanan hampir penuh gitu ya guys, sama kayak sistem website. Kalau semakin kita mengirim pesan itu buka website, kita buka nih guys. Nah dari website itu dia juga akan transfer data guys. Nah semakin pesannya kebanyakan dia akan error guys ya, jadi website itu nggak bisa dibuka. Nah untuk sistem itu tuh biasanya namanya DDoS ya guys, dari website kebanyakan pelayanan DDoS. Nah dari sini juga sama guys, kebanyakan layanan masuk ke sini, makanya dia ada notifikasi itu ya guys, sibuk, makanya dia nggak bisa masuk alamat sini guys. Nah kalau di website itu DDoS ya guys namanya guys. Jadi ini itu berlebihan dia permintaan, kayak kita pesen banyak, kita cuma sendiri doang guys. Nah itu dia pemesanannya itu error, makanya di website itu suka error ya guys. 450 dia kodenya ya guys, websitenya kita ketik 450. Nah biasanya nggak kedetek dia mainnya berarti DDoS itu biasanya untuk hacker ya guys, dia buat ngerusak website guys. Nah kalau buat ngerusak ini itu dia ada aplikasi sendiri ya guys buat ngerusak ini. Jadi kalau ada kerusakan masuk ke malware masuk ke sini itu dia bakalan rusak guys. Makanya yang bakal kebaca dulu itu dari sini itu malwarenya dulu ya guys. Jadi saat laptop dinyalain spy flash ngebaca, nanti layar akan hitam dan kelihatan untuk modelnya ya guys, model tipe laptop apa model handphone. Nah itu namanya booting guys, dia membaca dari firmware. Jadi kalau booting itu dia ada tulisan Asus doang. Nah itu belum masuk aplikasi ya guys, nanti baru akan ngebuka aplikasi itu dari Microsoft. Dia transfer data ke sini masuk ke VRAM. Nah VRAM langsung diolah sini ya guys, dia buat masuk ke keluarin grafik ya, namanya grafik ya guys. Jadi kerusakan itu dari SSD itu biasanya kepenuhan guys, penuhan file. Jadi memorinya pemesanannya banyak nih, pesanannya banyak, jadi error, dia nggak bisa ngebaca, dia harus hapus dulu nih. Di sini juga ada softwarenya guys, harus di software nih tipe IC nya ini, harddisk atau SSD ya guys. Gimana sih cara penyerang hacker itu masuk ke kita nih? Nah gimana? Nah dia ada file di sini ya guys, file masuk ke SSD. Kalau di handphone itu file masuk ke RAM ya guys, filenya masuk ke RAM. Gimana cara kita ngindarin hacker guys? Ya kita matiin aja guys, terus reset ulang ke pabrikan, karena dari pabrikan itu akan menghapus file-file di luar dari pabrikan kayak tiap produk ya guys. Pokoknya dia bakalan masukin file-file langsung ke sini ya guys. Pokoknya dia bakalan ngedownload file masuk ke sini, nanti bakalan diproses ke sini. Nanti area sini itu dia nggak bisa dikontrol dari pemilik ya guys, jadi sistemnya di remote dari jarak jauh. Nah itu untuk sistem perusakan untuk ini ya guys.
laptop, website gitu ya guys. Untuk menghindari penyerangan remote dari luar itu gampang ya guys. Pokoknya nggak boleh ada listrik masuk. Jadi nggak boleh laptop nyala atau handphone nyala gitu ya guys. Terus kalau ada kerusakan hacker itu dia masuk ke directory handphone atau laptop itu, dia harus di install ulang ya guys, atau di reset ke pabrikan. Oke gitu ya guys. Jadi untuk penanganan laptop itu gitu ya guys. Yang penting kita tahu cara kerjanya dulu guys. Cara kerja laptop. Oke guys. Jadi di situ untuk penanganannya guys. Untuk sistem laptop, hampir semua laptop sama ya guys. Jadi kalau ada kerusakan itu, hal pertama itu cek dari IC charger dulu guys. Habis IC charger, KBC ya guys. Input output KBC masuk ke CPU ya guys. CPU PCH ya guys, platform control hub. Terus sistem tegangannya ya guys, cek semua dari ini, koil-koilnya dia masuk ke beban guys. Cek koil-koilnya. Biasanya itu yang sering rusak itu IC ya guys, IC charger dia sering rusak. Dia ngecas tapi nggak masuk ke baterai, ngecas nggak masuk ke baterai guys, atau ngecas tapi nggak penuh-penuh baterainya. Jadi kalau dicabut itu langsung mati laptop. Oke gitu aja guys, nanti kita sambung lagi guys, kita akan belajar lagi hal-hal yang baru dari laptop guys. Oke, makasih.